Swastiastu. Bapak Ibu, umat Dharma yang saya muliakan, pada hari yang penuh dengan berkah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung ketewanugrahannya lah kita semua dapat dalam keadaan sehat, penuh rasa cinta kasih. Semoga semua yang kita lakukan hari ini sejalan dengan ajaran Dharma dan mendapatkan sinar suci darinya. Umat Dharma yang berbahagia, wanita dalam berbagai peradaban senantiasa menghiasi kehidupan. Dalam berbagai karya sastra ditulis, wanita memiliki peran penting dan strategis untuk memutar cakrawala kehidupan alam semesta. Seorang wanita tidak hanya sebagai sosok yang cantik dan menarik dipandang mata, tetapi juga seseorang dengan berbagai keunggulan yang selalu dikejar dan didambakan oleh lawan jenis. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengajak kita semua merenungkan satu tema yang sangat mulia, yaitu kemuliaan perempuan dalam ajaran agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, perempuan tidak pernah dipandang sebagai makhluk yang lebih rendah dari laki-laki. Justru sebaliknya, perempuan adalah manifestasi langsung dari kekuatan Tuhan itu sendiri, yang disebut dengan sakti. Tanpa sakti, tidak ada kehidupan, tidak ada keseimbangan, dan tidak ada penciptaan. Sebagaimana tertuang dalam Rigveda, bab 10, 85 sloka 46, Striyam Samarajnyo Bhavantu, hendaknya para perempuan menjadi pemimpin yang bijaksana. Ini bukan sekedar penghargaan simbolis. Dalam teks suci tersebut, perempuan diakui sebagai pusat kehidupan, penjaga nilai-nilai, dan pembawa kedamaian. Tanpa perempuan tidak ada kelahiran, tanpa perempuan tidak ada keluarga, dan tanpa perempuan tidak ada cinta kasih yang murni. Maka perempuan adalah perwujudan dari kasih Tuhan di bumi. Perempuan dalam rumah tangga. Dalam struktur kehidupan Hindu, keluarga adalah pusat spiritual pertama. Dan dalam keluarga, peran perempuan, terutama sebagai ibu, adalah yang paling agung. Ibu disebut sebagai guru rupake, yaitu guru yang pertama dan utama. Dari ibulah anak-anak belajar berbicara, belajar mencintai, belajar menghormati, dan belajar menjalani hidup berdasarkan Dharma. Dalam catur budi, posisi ibu dan ayah adalah yang paling pertama, mendahului guru di sekolah dan sulit. Karena dari rumah tangga yang dharmika, dari bimbingan seorang ibu yang bijaksana akan lahir generasi yang suputra dan menjadi penjaga Dharma di masa depan. Dalam sloka Sarasa Muscaya 137 dijelaskan, Rucita, Ruhita, Laksana, Rupani Ibu, Sang Ametu Putra, Sang Kebaktian, Rikmu Laksana. Artinya, ibu adalah sumber kasih yang sejati, tempat lahirnya anak-anak yang suputra, yang dibesarkan dengan kebaktian dan kebijaksanaan. Ibu bukan sekedar melahirkan secara fisik, tetapi melahirkan jiwa. Ia mendidik dengan penuh dengan kasih sayang, membimbing dengan kelembutan, dan menuntun dengan keteladanan. Keunggulan wanita juga dijelaskan dalam Yajurveda 14:21. Mudra Asi Rat Adufa Asi, Daruna Datri Asi Darani, Ayusa Tua Fatcase Tua, Kreyai Tua Semaya Tua, yang artinya, oh perempuan, engkau adalah perintis cemerlang, pendukung yang memberi makan dan menjalankan aturan-aturan seperti bumi. Kami memiliki engkau di dalam keluarga untuk usia panjang, kecemerlangan, kemakmuran, kesuburan, dan kesejahteraan. Seorang wanita merupakan perintis, arti memiliki inovasi dalam membimbing keluarga,
membantu suami dalam mensejahterakan anggota keluarga, serta mendoakan melalui pelaksanaan niatnya agar semua sehat dan berumur panjang. Perempuan dalam Hindu tidak hanya berperan di rumah, tetapi juga dalam ranah spiritual. Kita mengenal banyak tokoh perempuan suci dalam etos dan kitab suci, seperti Dewi Sinta yang menjadi simbol keteguhan dan kesetiaan dalam Ramayana, Dewi Kunti yang bijaksana dan penuh dengan kasih dalam Mahabharata, Gardi dan Maitri, wanita yang bijaksana yang berdiskusi dalam filsafat Upanishad. Mereka bukan hanya pelengkap kisah, tapi adalah tokoh utama dalam penyampaian nilai dharma. Dalam ajaran Siwaisme disebutkan bahwa Siwa tanpa sakti adalah sawa atau maya. Artinya, kekuatan perempuan adalah penentu hidup semesta. Maka perempuan bukanlah sekedar istri, ibu atau anak, tetapi kekuatan penopang kehidupan ini. Umat sedharma yang saya hormati, di era modern saat ini, kita menyaksikan berbagai kemajuan yang menggembirakan. Perempuan kini telah banyak tampil dalam dunia pendidikan, sosial, bahkan spiritual. Namun, kita juga menyaksikan adanya tantangan besar yang dihadapi perempuan. Komersialisasi tubuh, pelecehan, tekanan sosial, dan beban ganda antara karir dan keluarga. Dalam menghadapi tantangan tersebut, ajaran Hindu memberikan fondasi yang sangat kuat bagi perempuan untuk tetap berdiri tegak dengan martabat dan nilai dharma. Sloka Manawa Dharma Sastra Bab 3 Sloka 56 menyatakan Yatra Nadyastu Pujayante Ramante Tatra Dewata Yatrai Ta Astu Na Pujayante Sarwa Strata Aplah Kriya, di mana perempuan dihormati, di sanalah para dewa bersemayam. Namun, di mana perempuan tidak dihormati, semua perbuatan suci menjadi sia-sia. Sloka ini adalah tamparan sekaligus petunjuk. Kita tidak bisa mengklaim sebagai umat beragama jika masih menyepelekan atau memperlakukan perempuan secara tidak adil. Maka sebagai umat Hindu, kita memiliki tanggung jawab dharma untuk menjunjung tinggi perempuan, memberikan ruang untuk berkembang, akses pendidikan yang setara dalam upacara keagamaan dan penghormatan dalam kehidupan sehari-hari. Umat sedharma yang saya cintai, dari Dharma Wacana ini kita memahami bahwa perempuan dalam Hindu bukan sekedar objek pelengkap kehidupan, tetapi adalah subjek utama dalam pembentukan kehidupan yang dharmika. Menghormati perempuan bukan sekedar etika sosial, tetapi bagian dari pelaksanaan agama itu sendiri. Bila kita ingin rumah tangga yang berbahagia, muliakanlah istri dan ibu. Bila kita ingin masyarakat yang damai, hormatilah perempuan dalam semua perannya. Bila kita ingin generasi muda yang cerdas dan bermoral, maka berikan perempuan ruang untuk mendidik, memimpin, dan mencintai dengan tulus. Dengan demikian, kita tidak hanya menjalankan ajaran Hindu secara formal, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai Weda dalam tindakan nyata. Demikianlah Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya memohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.